Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat Ya, siang, Pagi, Pak. Pak. terima kasih. Bagaimana nih suasana hatinya? Sedang sibuk, sedang kacau, atau sedang baik-baik saja? Tidak baik-baik Baik saja, saja, Pak. atau semangat semuanya? Atau sedang bersemangatnya semuanya? Semangat, Bu Neni Pak. semangat itu, Pak. Bu Leni juga Oh, semangat. semua lagi semangat, walau wajahnya agak-agak sedikit kelihatan sibuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Kita hari ini akan mengikuti sesi berbagi ya, sesi berbagi di mana saya akan membagikan aksi nyata yang saya lakukan tentang materi budaya positif yang saya fokus pada penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Saya harapkan Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang nantinya ini dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita. Dan silakan juga semua berperan aktif dengan melihat, menyimak, dan memahami. Kalau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan langsung izin share screen. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Ya, Pak. Iya, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya coba untuk ganti slide. Apakah berganti slide-nya? Berganti, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi ya buat kita. Di sini saya akan melakukan sesi berbagi tentang disiplin positif yang saya fokus menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Oleh saya sendiri, Juliber Arman Simanjuntak, SPD. Bapak Ibu, saya di sini juga sebagai fasilitator di angkatan 10 guru penggerak yang sekaligus saya juga peserta calon guru penggerak rekognisi. Jadi salah satunya saya akan melakukan sesi berbagi kepada kita semua. Saya mulai ya Bapak Ibu. Disiplin positif oleh Juliber Arman Simanjuntak, saya sendiri. Bapak Ibu, mendasari dalam menerapkan pembelajaran, dalam memahami siswa, tentunya kita harus tahu yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau, sosok tokoh yang benar-benar luar biasa dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita memandang siswa kita itu bukan lagi objek yang sesuka kita untuk mereka. Kita mulai dengan mengubah pemahaman kita bahwa siswa itu bukan objek, bukan benda mati yang sesuka kita untuk kita bentuk. Jadi mereka adalah subjek, mereka adalah manusia, mereka memiliki perasaan,
mereka juga sama seperti kita yang terkadang hari ini sedih, mungkin besok senang, hari ini galau, mungkin besok mereka bahagia. Jadi mereka adalah makhluk yang memiliki kodrat. Kita juga punya kodrat. Hari ini kodrat kita adalah sebagai Bapak Ibu guru. Kita tahu setelah kita jalani dan kita mencapai posisi hingga saat ini, sehingga kita tahu bahwa saya adalah seorang guru. Nah, siswa kita tidak tahu mereka nantinya mau jadi apa. Yang kita harapkan adalah kita menuntun mereka, Bapak Ibu. Kita menuntun mereka, bukan membentuk mereka. Kita menuntun mereka dengan segala kodratnya agar mereka mencapai kebahagiaan sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Itu yang penting kita pahami. Yang pertama adalah kita menuntun mereka. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Jadi barangkali kita dulu di tahun-tahun 90-an atau tahun 2000, 2001, kalau tidak mengerjakan PR, kita mungkin dilibas. Kita melapor kepada orang tua, kita makin dihukum. Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Dulu kita tidak menggunakan gadget, kita tidak menggunakan alat teknologi. Sekarang sudah beda. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat menyesuaikan dengan kodratnya. Barangkali pernyataan yang mengatakan dulu bapak, dulu ibu, dulu saya, itu sudah barangkali agak kita kesampingkan. Yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan alam, dengan zaman kita, dengan zaman saat ini, agar mereka dapat mengikuti dan belajar sesuai dengan kodratnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, dalam rangka menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar kita dapat menuntun mereka dengan segala kodratnya, maka kita melakukan hal yang dapat membuat mereka merasa nyaman dan bahagia. Salah satunya adalah menerapkan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita dapat membangun sebuah lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bahagia, lingkungan yang menyenangkan, sehingga siswa kita ini dapat benar-benar merasa nyaman, merasa bahagia saat dia belajar, saat dia ingin menemukan jati dirinya dan segala macamnya. Jadi dalam menerapkan budaya positif ada 5 hal yang harus kita pahami, yaitu penerapan disiplin positif, memahami nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, kemudian kita dapat memahami kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yang kelima adalah menerapkan segitiga restitusi. Dalam hal ini saya fokus untuk segitiga restitusi. Namun sebelum kita ke segitiga restitusi, ada yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Sebelum kita menerapkan segitiga restitusi kepada siswa dalam menerapkan budaya positif, ini saya mau menyampaikan kepada kita dulu sebagai Bapak Ibu guru, karena kitalah nanti yang akan menuntun mereka dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, ini khusus kita. Apakah kita sebagai Bapak Ibu guru hadir di sekolah karena tidak ingin ditegur oleh panitia dari sekolah, pengawas atau kepala sekolah, atau menghindari ketidaknyamanan dari hukuman lainnya? Saya mau tanya dulu ini ke Ibu Oka. Ibu Oka, masih di sini Ibu Oka?
Masih Pak, masih. Menjawab nomor 1, kira-kira jawaban Ibu apa? Ibu hadir di sekolah karena tidak ingin ditegur? Misalnya? Iya Pak, saya jawab pertanyaan nomor 1 ya Pak ya. Ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau kalau pribadi saya Pak, saya hadir ke sekolah itu untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bu Oka. Saya masuk ke pertanyaan nomor 2. Apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah? Saya di sini mau tanya ke Ibu Magda. Ibu Magda, dengar suara saya Ibu? Dengar, Pak. Menjawab nomor 2. Eh, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Jawaban saya, Pak, saya hadir di sekolah bukan untuk dipuji, tapi saya pilih alasan nomor 1 dan nomor 3. Yang Tidak ingin pertama ditegur. benar, iya, yang pertama benar Pak, tidak ingin ditegur, dan yang kedua ingin menjalankan tugas yang sebagaimana seharusnya. Oke, luar biasa Bu Magda. Terima kasih. Saya harapkan juga Bapak Ibu yang lain dapat menjawab pertanyaan ini di kolom chat. Silakan Bapak Ibu ketikkan jawaban Bapak Ibu di kolom chat. Apakah Bapak Ibu hadir di sekolah karena tidak ingin ditegur atau tidak? Apakah Bapak Ibu karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dikatakan rajin oleh kawan-kawan, atau ingin mendapatkan penghargaan atau tidak? Ataukah kita sepakat dengan yang ketiga? Kita ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, kemudian sebagai teladan bagi murid-murid dan juga rekan-rekan guru, serta lingkungan, karena kita mau dipercaya. Kemudian tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas akan menjadi panutan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau Ibu Nelly lebih sepakat yang mana Ibu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nelly Manurung. Ya Pak, saya pilih nomor 3 Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain dapat mengisi ya. Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita ketikkan di kolom chat. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini juga silakan dijawab di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid di sekolah? Saya mau tanya ke Ibu Nelly Perawati. Yang lain dapat menjawab di kolom chat.
Ibu Nelly, Perawati. Iya, ulangi pertanyaan Pak. Tadi ada siswa masuk Pak, mau numpang Oh, iya. pulang. Iya, jawab itu tadi. Silakan dilihat juga handphonenya, Bu. Di situ sudah saya tampilkan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid di kelas? Banget jelas Pak. Gimana, Bu? Ya pastilah Pak, tetap datang waktu. Karena saya bertanggung jawab bukan kepada atasan, tetapi kepada diri saya sendiri. Iya, luar biasa. Mantap, Ibu Nelly. Keren. Saya mau tanya pertanyaan yang sama untuk Ibu Leni Utauruk. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya sendiri, apakah tetap datang tepat waktu? Saya akan tetap datang tepat waktu. Iya, terima kasih Bu Leni. Yang lain dapat menjawab di kolom chat ya. Jadi terima kasih. Kalau kita memang sepakat untuk tetap mengajar, tetap datang tepat waktu, dan tidak ada karena embel-embel akan dihukum, akan mendapatkan surat teguran, atau karena peraturan. Karena kita kembali ke nomor 3 tadi. Kita kembali ke nomor 3, di mana kita ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri kita sendiri. Itu dulu utamanya. Kita ingin menghargai diri kita sendiri, kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, bagi rekan-rekan guru kita, dan bagi lingkungan kita. Itu ya Bapak Ibu, sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam memahami lingkungan sekitar, termasuk kepada siswa, kita dapat lihat ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini harus benar-benar kita pahami, benar-benar kita yakini, agar kita dapat merasa bahagia dalam melakukan aktivitas kita. Yang pertama Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Itu di stimulus respon. Namun di teori kontrol kita harus pahami Bapak Ibu, kebutuhan kita ini berbeda-beda. Kebutuhan Pak Baga berbeda dengan kebutuhan Pak Leo. Kebutuhan Pak Hutajulu berbeda dengan kebutuhan Pak Lasdor. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat mengetahui bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bapak Ibu di depan kelas, ada siswa yang menganggap bahwa Bapak Ibu orangnya yang rapi, orangnya yang sopan. Ada nanti siswa Bapak Ibu yang menganggap bahwa Bapak Ibu kerja cuma berdiri-berdiri aja. Gitu. Jadi yang pertama, kebutuhan kita berbeda, kebutuhan siswa juga berbeda-beda di dalam kelas. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kita pahami Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau pandangan orang lain tentang di sekitar kita. Karena sekali lagi, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sehingga kita memahami pandangan mereka masing-masing. Kita tidak bisa mengubah cara pandang orang. Saya tidak bisa mengubah cara pandang orang apabila ada orang yang negatif memandang saya.
Saya tidak bisa mengubah cara pandang Bapak Ibu terhadap saya. Yang saya bisa adalah saya memahami mengapa orang lain memandang seperti itu kepada saya. Gitu dia ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung menjudge, kita tidak langsung memarahi. Karena kita berusaha memahami kenapa ya dia memandang seperti itu. Gitu dia Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk yang keempat ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini bisa kita pahami bersama. Yang sebenarnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus pahami ini, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah itu perilaku yang buruk atau yang tidak? Yang ada adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia terpaksa harus mencuri? Ternyata dia tidak makan 4 hari. Tujuan dia ingin makan. Kenapa seseorang itu membunuh? Ternyata dia pada posisi tertekan di mana dia terancam. Sehingga dia dengan terpaksa membunuh, misalnya. Jadi kita harus dapat memahami bahwasanya semua perilaku buruk itu bukan lagi dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita harus dapat memahami semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi Pak Baga menyampaikan ada siswa yang pakai sendal. Nah, kita harus memahami pertama kenapa dia memakai sendal. Karena dia punya tujuan. Apa tujuannya? Nah, kemudian tujuannya ini baik atau tidak, barulah kita proses selanjutnya. Namun yang kita pahami adalah semua perilaku itu perilaku baik maupun perilaku buruk itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang seharusnya Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Saya coba kita ini semua, Bapak Ibu coba kita praktekkan dulu. Kita semua praktekkan. Coba tangannya kita kepal. Kita punya tangan ini ada 2, semuanya coba kepal tangannya Bapak Ibu. Dikepal tangannya kuat-kuat. Kemudian Bapak Ibu bayangkan hanya Bapak Ibu yang bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Seandainya saya menyogok Ibu Nelly ini 1 juta, bukalah kepalan tangannya, apakah Ibu mau atau tidak? Saya suruh Ibu Aida, Bu Aida, saya sebagai atasan Bapak Ibu, saya sebagai atasan Ibu, silakan buka kepalan tangan Ibu, apakah Ibu mau atau tidak? Misalnya kan, saya seorang yang kejam, saya akan membunuh Pak Biston. Pak Biston, buka kepalan tangan Bapak atau tidak? Jadi yang diharapkan adalah hanya Bapak Ibu yang mengontrol diri Bapak Ibu. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa karena dia kepala sekolah. Tidak bisa karena dia mau membunuh. Tidak bisa karena mau dibujuk rayu. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol kepalan tangan Bapak Ibu. Mau terbuka atau tidak. Jadi itu yang dipahami ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengendalikan dan mengontrol diri Bapak Ibu. Demikian di pernyataan berikutnya yang ke-6. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu pemahaman lama. Yang ada adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kita bisa pahami Bapak Ibu. Kalaupun kita Bapak Ibu, kalaupun kita dibenci oleh orang lain, kita tidak bisa mengontrol dia. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan jangan paksakan kita mengontrol orang lain. Nanti kita yang stres. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-7. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau udah dibujuk gagal, kemudian dipaksa. Nah, yang ada dan yang benar adalah mari kita berkolaborasi. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya ada ide, ada masukan, kemudian itu tidak diterima, untuk dibujuk kemudian tidak diterima, jangan dipaksa.
Tapi ayo kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu dia. Kemudian ini pemikiran yang lama ini. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini semua kita ubah dengan berpikir dua-duanya menang. Ya. Dua-duanya menang. Jadi tidak ada yang kalah, dua-duanya menang. Nah, inilah yang mau kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu, budaya-budaya dengan pemahaman yang baru, yaitu bahwasanya kebutuhan kita berbeda-beda. Kita memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Siswa itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bapak Ibu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, orang lain tentang sekitar. Kita harus memahami pandangan siswa tentang dunia sekitar, pemahaman siswa tentang diri kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh rekan kita, apa yang dilakukan oleh siswa, itu semua punya tujuan. Kita harus memahami itu semua punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Itu semua karena ada tujuan. Kemudian hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita dapat berkolaborasi dengan kawan-kawan kita, bahkan dengan siswa kita untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan mari kita berpikir win-win solution. Kita berpikir untuk dua-duanya menang. Itu ya, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami Bapak Ibu? Cukup paham, Pak. Pahami, Pak. Dipahami. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Atau ada yang bertanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Gini Pak, Ya, silakan Pak. nah, enggak semuanya, dua-duanya ini berpikir untuk menang, dua-duanya menang. Jadi ada juga terlalu itu kalah untuk supaya menang juga. Bagaimana dengan ini? Gimana dengan mengalah untuk menang? Seperti itu kan Pak? Halo Pak? Iya Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya istilah mengalah untuk menang, nah dia sebenarnya tidak kalah dia Pak. Dan dalam hal mengalah untuk menang itu ya sebenarnya dua-dua menang. Menang dari apa? Kalau ini misalnya ada pada posisi siswa kita yang satu, dia merasa tidak terima karena dia dipukul. Dia tidak terima, dia dipukul sehingga dia harus memukul balik. Kemudian masuklah ke BP. Datang BP, ya udahlah, kau ngalah lah. Kau ngalah biar nanti tidak menjadi pertengkaran antar kampung, tidak menjadi pertengkaran antar marga. Kemudian masuklah pernyataan Pak Bison tadi, mengalah untuk menang. Artinya dia mengalah agar tidak terjadi perpecahan, agar tidak terjadi peperangan atau tidak terjadi masalah yang semakin luas. Seperti itu dia kan Pak Biston. Itu contoh yang bisa dulu saya sampaikan. Yang ini juga kadang terjadi di sekolah. Nah, yang kita sampaikan kepada siswa kita, Pak, justru bukan ada yang menang, ada yang kalah gitu. Dia menang karena dia dapat mengendalikan dirinya. Seperti itu dia, Pak. Jadi yang kita sampaikan, menang dalam hal apa? Kamu luar biasa, kamu menang karena kamu dapat mengendalikan dirimu. Kamu menang karena kamu dapat mengendalikan egomu. Gitu dia, Pak. Jadi bukan karena mengalahnya, tapi karena kau sudah menang melawan egomu. Kamu sudah menang melawan akal logikamu. Jadi itulah dua-duanya menang. Gitu dia, Pak Bistol. Pak Bisto? Pak, ya Pak. Oke, kita lanjut dulu lagi ya Bapak Ibu. Nah, dalam menerapkan disiplin,
ada 3 perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam menerapkan disiplin di sekolah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi kalau kita memilih jawaban nomor 1, apakah kita hadir di sekolah itu karena menghindari hukuman? Nah, di sini dia. Pada pernyataan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, sebenarnya ini adalah tingkat paling rendah dari sebuah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ini adalah tingkat paling rendah dari sebuah motivasi perilaku manusia. Kenapa dia menghindari hukuman? Biasanya orang-orang yang motivasinya, perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun secara psikologis atau tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini ya memang bersifat eksternal. Jadi kalau kita orientasinya pada menghindari sebuah hukuman, sebenarnya ini adalah tingkat terendah dari sebuah motivasi. Itu dia Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah kita hadir tepat waktu di sekolah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Jadi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Masih satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik itu kepala sekolah, penghargaan, rasa bangga dilihat oleh orang-orang kawan-kawan guru yang lain ataupun yang lainnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini memang sedikit lebih baik daripada yang pertama tadi. Walaupun ada istilah cari muka atau menjilat atau istilah lainnya, tetapi ini adalah posisi lebih baik daripada yang pertama tadi untuk menghindari hukuman. Namun ada yang lebih baik lagi, yaitu yang ketiga. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Karena kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Kita ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Itu dia ya Bapak Ibu. Utamanya kita ingin menjadi orang yang ingin menghargai diri kita sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang kedua tadi itu karena pihak lain atau eksternal. Apakah mendapat hukuman dari kepala sekolah, mendapat hukuman dari dinas, mendapat hukuman dari seseorang atau tidak. Apakah mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, mendapatkan penghargaan dari dinas, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau tidak. Itu semua bersifat eksternal. Namun kita ingin yang ketiga ini. Kita memang ingin menghargai diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Baik, itu nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan. Dan kita masuk pada materi yang utama, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini dalam hal penerapan atau dalam hal menghadapi siswa yang bermasalah. Saya stop share, saya stop screen dulu Bapak Ibu.
Eh, di sini ada Pak Biston, di sini ada Ibu Aida yang sering menghadapi siswa yang bermasalah. Bahkan di sini Bapak Ibu wali kelas juga sering menghadapi masalah. Dengan tadi kita memahami teori kontrol, apakah kita sudah mulai sedikit terbuka pemikiran kita tentang siswa-siswa yang bermasalah tadi itu? Saya mau tanya khusus ke Ibu Aida dulu. Gimana Ibu Aida? Dengan tadi Ibu sudah membaca teori kontrol, apakah sedikit terbuka? Bagaimana kemudian mencoba memahami siswa kenapa dia melakukan pelanggaran atau yang lainnya? Iya Pak, baik Pak. Setelah saya mengikuti materi Bapak, pemikiran saya semakin terbuka bahwasanya setiap siswa itu atau setiap individu itu memiliki kebutuhan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita harus memandang mereka bukan sebagai pribadi yang sama dengan orang lain. Contohnya, kalau si A memiliki kelebihan di bidang akademik, kita tidak bisa memaksakan dia harus sama seperti si A. Jadi, kalaupun dia mungkin ada kekurangan di bidang karakter, ya itu mungkin ada sebab akibat, apakah itu dari kurangnya perhatian dari keluarga atau lingkungan sekitar, bahkan apakah dia memiliki kebutuhan sebagai anak yang tidak terpenuhi, itu akan menjadi masalah. Jadi kita harus masalah kepada dirinya sendiri. Jadi kita harus memandang dia sebagai pribadi yang memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihan dia, Pak. Iya, terima kasih Bu Aida. Pak Biston bagaimana Pak Biston? Halo Pak Biston. Barangkali Pak Biston ada kesibukannya. Di sini ada sama-sama kita Ibu Clara. Ibu Clara di Sitorus. Ibu Clara. Iya Pak. Oke, sebelum Ibu Clara silakan Pak Biston. Pak Biston. Terputus lagi ya dengan Pak Biston. Iya Pak, silakan. jaringannya ini Lele, di sini tidak ada ada koneksi jaringan terputus. Oh, lelek jaringannya ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah mulai sedikit berubah Pak pemahamannya setelah tadi kita juga sama-sama pahami tentang posisi kontrol? Barangkali masih jaringan. Ibu Clara, saya mau minta tanggapan Ibu. Basicnya adalah seorang guru BK. Tentu setiap manusia punya tujuan melakukan sesuatu. Memang Iya kah? Iya Pak Biston, mau dilanjut? Sudah live. Tanggapan Bu Clara bagaimana? Kemudian Ibu mungkin pada saat dulu sebagai seorang siswa, kemudian sekarang Ibu sudah menyelesaikan S1 Ibu di bimbingan konseling. Apa yang Ibu rasakan perbedaannya, penanganannya? Sewaktu Ibu kemudian menjadi seorang siswa dulu di sekolah dan sekarang menjadi seorang guru BK. Silakan Bu Clara.
Baik, Pak. Tadi dari materi yang Bapak sampaikan, saya mendapat beberapa gambaran apa yang harus kita lakukan kepada siswa. Yang pertama itu memandang mereka sebagai subjek, di mana kita harus menuntun mereka tanpa membeda-bedakan mereka atau menyamaratakan semua masalah mereka. Jadi kita harus tadi teori kontrolnya realita atau memandang kita berbeda. Masalah siswa yang satu dengan masalah siswa yang dua berbeda dan latar belakangnya juga berbeda. Jadi penyelesaian masalahnya pasti berbeda. Begitu, Pak. Terus semua tindakan siswa-siswa kita itu memiliki tujuan. Jadi misal mereka melakukan kesalahan, kayak yang Bapak bilang tadi, jangan langsung dimarahi. Tanya dulu apa penyebabnya, kenapa dia bertindak seperti itu, baru kita kasih solusi. Seperti itu, Pak. Terus tadi Bapak bertanya, ketika saya menjadi siswa, dan saya setelah saya menyelesaikan S1 saya. Ketika saya menjadi siswa, kebanyakan yang dilakukan memang sama seperti yang salah tadi, yang di stimulus respon, Pak, di mana banyak menyamaratakan semua masalah siswa, banyak menyamaratakan latar belakang siswa. Teori kontrol di mana berbeda penyelesaian. Putus Ibu Clara. Putus. Barangkali kita juga sudah menangkap ya apa yang disampaikan Ibu Clara. Terima kasih Bu Clara sudah berbagi pengalaman juga pada saat menjadi seorang siswa dan sekarang sudah menjadi seorang guru BK. Dan sesuai dengan apa yang juga tadi kita sama-sama pahami tentang teori kontrol, bahwasanya setiap manusia itu berbeda-beda dan punya tujuan masing-masing. Bagaimana kita memahaminya? Saya coba mau kasih contoh kasus dulu. Ibu Emi Pardosi. Ibu Emi. Baik, Ibu Emi barangkali ada masalah ya. Ibu Magda. Ibu, saya ke Ibu Magda lah dulu. Bu Magda, Ya, kalau di ruangan kelas Ibu saat Ibu mengajar, kemudian Ibu mendapati siswa Ibu sedang tidur di dalam kelas Ibu. Menurut Ibu yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Bu Magda? Ya, pertama kali kita akan tegur dia, Pak, karena tidak sepantasnya siswa tidur di dalam ruangan, apalagi ketika kita sedang menjelaskan. Kita tegur, kemudian selanjutnya kita tanya alasannya kenapa dia bisa sampai tertidur. Dan langkah selanjutnya, Pak, tergantung alasannya itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Magda. Saya mau ke Pak Lasrin. Pak Lasrin. Halo Pak. Pertanyaan yang sama ke Pak Lasrin, kalau Bapak saat mengajar dan mendapati siswa Bapak sedang tertidur, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Pertama sekali Pak, kita dekati anaknya, lalu kita coba tanya mengapa dia sampai bisa tertidur di kelas. Kita coba minta pendapat dia, apa penyebab dia tidur, lalu coba kita pikirkan alasan-alasan si anak. Mungkin ada alasan tertentu yang
mungkin harus kita pahami sehingga anak itu tertidur. Setelah kita tahu alasannya, baru kita boleh memberikan satu pemahaman atau kesadaran bagi dia. Mungkin alasannya karena mungkin dia bekerja membantu orang tua supaya kita juga paham, atau dia bermain HP supaya kita nanti mungkin akan memberikan saran kepada si anak, begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Lasrin atas jawabannya. Iya, Bapak Ibu, hal yang sama bahkan sering kita alami. Kita melihat siswa kita terkadang berbuat pelanggaran atau masalah. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kepada mereka, Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat dia merasa nyaman dulu. Sebelum kita tanyai dia, sebelum kita tindak dia, pertama berikan dulu rasa nyaman kepada dia. Agar apa? Kemudian dia mau menjawab secara jujur, dan kemudian kita dapat sama-sama menemukan masalahnya dan mencari solusinya. Jadi kalau langkah pertama kemudian kita langsung membuat dia merasa takut, merasa tidak nyaman, maka kita akan kesulitan dalam menemukan solusinya. Kemudian kan kita akan tanya, kamu kenapa rupanya seperti itu? Kenapa rupanya? Sambil kita bentak misalnya kan, dia akan takut menjawab. Dia akan takut menjawab dan dia akan mulai mengarang sebuah cerita. Dan saat kita mencari solusi dari cerita yang dia sudah karang sebelumnya, ini tidak akan menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menemukan seorang siswa, misalnya dia kemudian dia tertidur dalam kelas, memang pertama kita panggil dulu dia. Pasti akan kita panggil. Sebelum kita tanyai, kita panggil, dan biar dia lebih konsen, barangkali kita coba dulu ke kamar mandi, cuci dulu muka. Cuci dulu mukanya, setelah dia mungkin nggak merasa segar, kemudian kita tanyai, kamu aktivitasnya apa? Dia ngapain di rumah? Lalu kita tanya kepada fokus masalah, kenapa dia bisa tertidur? Apakah memang karena dia main handphone sampai jam-jam 6 pagi, sampai jam 5 pagi? Apakah memang karena dia barangkali nggak makan dari rumah, ya Bapak Ibu? Barangkali dia nggak makan dari rumah, atau dia jam 6 pagi sudah, atau jam 5 pagi sudah disuruh orang tuanya untuk, apa istilahnya ya? Ngangon kerbu. Kalau kami bahasanya ngangon kerbu. Aduh, dihitalak batak Bogornya. Pagi-pagi jam 5 udah disuruh. Apa namanya? Mermahan, Pak. Mermahan, Pak. Hah? Mermahan. Nah, jam 5 pagi udah disuruh kerbonya dia dibawa ke lapangan, disuruh kerbonya duluan makan daripada dia. Itu dia. Nah, yang pertama buat dulu dia merasa nyaman untuk kita kemudian tanyai. Kita kendalikan dulu situasinya, gitu dia Bapak Ibu. Nah, masuklah kita pada topik diskusi kita tentang segitiga restitusi. Dalam menghadapi siswa Bapak Ibu, kita harus memahami posisinya. Ini saya share screen ya untuk segitiga restitusi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan dulu identitasnya, Bapak Ibu. Artinya, kita tidak langsung menyalahkannya, kan gitu. Kita tidak langsung menyalahkannya, kita bisa lihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tentunya bukan hanya dia yang salah di dunia ini. Artinya membuat dia merasa nyaman dulu. Merasa nyaman, merasa tenang di samping Bapak Ibu. Lalu kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu kita masuk pada
kesepakatan apa yang sudah kita sepakati. Misalnya menerapkan peraturan, sanksinya apa, sehingga siswa itu tidak merasa langsung dihukum. Artinya kemudian dia merasa sadar bahwasanya dia salah dan dia yakin terhadap peraturan yang sudah disepakati dan dia mau menjalani hukuman itu atau menerapkan sanksi itu. Seperti itu dia Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, bagian dasarnya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan kemudian setelah siswa itu salah, kita langsung menjudge, kemudian kita mendegradasi mentalnya. Kita semakin membuat dirinya terpuruk. Dia nanti akan berpikir ternyata aku orang gagal, ternyata aku orang yang ini. Tiba-tiba dia bunuh diri pula, minum baygon pula, minum racun pula. Aduh, nah, itu dia Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini Bapak Ibu kita garis bawahi. Kalau kita mengkritik dia, menjudge dia, atau kemudian merendahkan dia, menjelekkan dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam keadaan posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara-cara mengungkapkan kalimat seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Sekali lagi ya Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Apakah kita bertentangan dengan kalimat pernyataan ini? Apakah kita tidak pernah berbuat salah? Atau apakah kita pernah berbuat salah? Barangkali kita semua di sini pernah berbuat salah, dan perbuatan salah itu kemudian tidak membuat kita menjadi orang yang gagal, menjadi orang terpuruk. Maka pernyataan ini barangkali benar ya Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Sama halnya dengan kita. Kita juga pernah berbuat kesalahan. Karena kita juga menyadari bahwasanya kita bukan manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pernah mengalami posisi sebagai siswa. Namun siswa kita belum pernah mengalami posisi dia sebagai guru. Ya, kan kayak gitu Bapak Ibu. Kita pernah mengalami posisi sebagai siswa dan kita mungkin pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau anak ini sedang dalam masalah, kita yakinkan kita. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan buat dia semakin terpuruk. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Apa masalah dia, apa kendala dia, apa menjadi benturan dia, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tetapi kita tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Kita tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Misalnya ini dia merasa tidak terima kan, dia tidak terima dipukul sehingga dia memukul balik. Dia berhak merasa seperti itu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Apakah dia sudah menjadi teman yang baik buat dirinya sendiri? Jadi pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas dia Bapak Ibu. Membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa nyaman. Aman, nyaman Bapak Ibu. Bukan membuat dia di posisi sebagai orang yang gagal. Jadi dalam
melakukan tindakan kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, yang pertama kita harus memahami bahwasanya berbuat salah itu ya tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita akan cari solusinya, bagaimana menyelesaikan itu. Kemudian seterusnya kita membuat dia yakin bahwasanya dia berhak merasa seperti itu. Artinya siapa memang yang nggak marah kalau diperlakukan seperti itu? Siapa yang kemudian tidak emosi diperlakukan seperti itu? Artinya kita berhak merasa begitu. Itu yang kita sampaikan kepada siswa kita. Itu yang pertama. Sisi yang kedua dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas dia agar dia tidak merasa orang yang gagal, namun dia merasa kita memahami posisinya kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan itu. Tadi sudah kita lihat, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu, baik apakah itu baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud maupun tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita ya, namun kalau ini disampaikan kepada siswa dengan nada naik atau tidak marah dan tanpa nada yang menghakimi, ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya misalnya gini, dia karena kesal sama kawannya karena bolak-balik diejek, bolak-balik dibully, kemudian dia memukul. Kemudian kita pahami posisi dia yang tadi sudah memukul itu. Padahal bisa aja kau bunuh dia ya. Itu misalnya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kau bisa kian ambil batu lempar kepalanya ya gitu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia melindungi harga dirinya. Dia nggak rela dia dibully, dia nggak rela dia diejek. Dia patut bangga, kita bisa sampaikan, kamu patut bangga. Ternyata kamu orang yang nggak mudah direndahkan. Gitu. Ini akan membuat dia merasa bangkit percaya dirinya, namun dia akan menyadari kesalahannya. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Inilah kalimat-kalimat positif yang dapat kita sampaikan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Misalnya dia absen. Dia absen karena apa? Dia absen ternyata karena dimarahi orang tuanya atau karena sering dipukuli orang tuanya. Ya kita mungkin bisa sampaikan kepada siswa kita ini. Padahal kamu bisa nggak hadir 1 bulan. Padahal kamu bisa keluar dari rumah. Padahal kamu bisa bebas. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang kamu lakukan sekarang. Dan dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, biasanya kita menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik itu. Pernyataan kita, janji ya, besok nggak melakukan itu ya. Janji ya, jangan ulangi lagi ya. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik itu.
Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu siswa itu mengulangi, memang tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti itu bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita memahami alasan dibalik kenapa siswa berbuat salah. Jadi pernyataan-pernyataan yang ini tadi Bapak Ibu, yang 1, 2, 3, 4 ini tadi, mengapa kamu melakukan hal itu, kamu pasti punya alasan, kamu patut bangga, bahkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kami harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin ini bertentangan dengan diri kita. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita memahami alasan di balik tindakan siswa. Yang berikutnya Bapak Ibu, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Kita harus pahami alasannya. Kita harus pahami bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, atau belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Garis bawah ya Bapak Ibu, kalau kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami dan dia merasa nyaman. Kita para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada kita. Strategi ini menguntungkan bagi siswa dan juga bagi kita, karena kita akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu kita akan memiliki perspektif yang berbeda. Sampai di sini mudah-mudahan kita memahami ya Bapak Ibu, bahwasanya posisi kita adalah memahami dan siswa itu ingin dipahami. Jadi kita tidak langsung menjudge, kita tidak langsung menghukum, tapi kita memahami alasannya kenapa melakukan itu. Itulah dari sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 telah kita lakukan dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua telah dilakukan, memvalidasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai atau berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Artinya, kita bisa kembalikan kepada anak untuk mengembalikan keyakinannya. Apakah dia nyaman kalau setiap manusia itu diganggu? Apakah dia nyaman kalau setiap manusia itu dipukul? Tentu tidak. Kalau kita tanyakan kepada siswa itu, kau inginnya apa? Pasti dia inginnya nyaman. Artinya, kalau kamu ingin nyaman, maka pertama, kondisikan diri kita untuk nyaman dulu. Kita ingin kelas itu seperti apa? Diam, atau terjalin suasana yang hangat, atau apa. Jadi, Bapak Ibu, setelah kita melakukan tahap pertama, menstabilkan identitasnya, kemudian kita memvalidasi tindakan dia yang salah, maka dia akan siap berpikir terbuka, bahkan berpindah dari apa yang ada dalam benaknya menjadi sesuatu yang baru. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang nantinya ingin mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menjawab, iya Bu, iya Pak. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu.
Dan kita juga jangan stop sampai di situ. Jangan cuma stop, iya, saya mau seperti itu, saya mau seperti itu. Tapi kita dapat bantu dengan bertanya. Kita dapat bantu mereka dengan membuat pertanyaan. Seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Misalnya, agar mereka menjadi orang yang sukses, orang bertanggung jawab, orang bisa dipercaya. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Supaya kamu jadi orang sukses, orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Dia akan mulai dengan jawaban, saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Saya tidak mau lagi terpengaruh, Pak. Saya tidak mau lagi seperti ini. Nah, itu dia. Bagaimana agar dia tidak terpengaruh? Nah, kemudian ada cara, ada solusi. Misalnya, kamu hindari ya, kamu jangan lagi keluar malam ya. Kita dengan siswa itu kemudian membuat cara-cara, step by step, agar langkah-langkah itu tercapai. Nah, ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan, maka kita dapat membantu anak-anak kita tetap fokus pada gambaran tersebut. Gitu dia, Bapak Ibu ya. Waktu kita udah tinggal dikit. Di sini ada sekitar 40 menit saya melakukan segitiga restitusi kepada Joshua Sianturi kelas 10. Di sini ada wali kelasnya Ibu Emi, dan ini pada saat saya melakukan segitiga restitusi ini, menerapkan segitiga restitusi ini disaksikan oleh Pak Biston selaku guru BP. Saya akan persingkat, saya akan lompat-lompat. Bapak Ibu dapat melihat apa yang saya lakukan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Sebelumnya apakah kedengaran cukup jelas suaranya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Jadi di sini tidak ada skenario ya Bapak Ibu, tidak ada, ini bukan disetting, ini adalah benar Joshua memang melakukan kesalahan. Saya singkat ya Bapak Ibu. Nggak ada suaranya, Pak. Nah, makanya saya bilang untuk video nggak ada suara, Pak. Untuk video yang Bapak putar nggak ada suaranya, Pak. Suara videonya yang nggak ada, Pak. Suara Bapak kedengaran. Oh, suara videonya yang nggak ada. Aduh. Barangkali ini terlampau pelan atau gimana ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ya di sini. Pertama saya tanyai dulu tentang kebiasaan dia Bapak Ibu. Saya tanyai di sini dia sering absen dan sering tidak mengerjakan tugas. Dia sering absen dan sering tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Menurut laporan dari guru BP Pak Biston. Bahkan nilai kredit poinnya sudah melebihi. Nah, di sini saya mulai bertanya tentang kebiasaan dia di rumah. Saya bertanya tentang kondisi keluarganya, tentang apa yang dilakukan dia sehari-hari. Dan dia menjawab bahwasanya pulang sekolah dia mau membantu. Dia mau membantu orang tuanya, dan malam hari dia pergi keluar untuk main game. Dan di situ memang saya sampaikan ya itu memang salah satu kebiasaan yang masih wajar. Seorang anak dengan usia seperti itu dia masih wajar untuk pergi bermain game. Namun kita tidak hanya sampai di situ. Saya mulai menanyakan kepada dia, apakah kebiasaan bermain game yang membuat dia tidak dapat mengerjakan tugas-tugasnya itu baik? Dan dia mulai menyadari bahwa saya itu tidak baik. Singkat cerita di akhir di akhir video di akhir tindakan pertanyaan saya ke dia,
apa yang dapat dia lakukan? Komitmennya akan dia lakukan. Kemudian dia menjawab, dia akan kurangi. Saya juga kemudian tidak melarang dia untuk bermain game. Dia katanya jam 6 sore sudah pergi keluar bermain game sampai jam 10 malam. Jadi saya sampaikan kepada dia, silakan bermain game, tapi sampai berapa jam? Dan dia mengatakan, saya akan bermain game Pak, barangkali sampai jam 7:30, lalu saya jam 7:30 saya akan pulang ke rumah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dia karena sering bermain game, sering keluar, dia pulang larut malam, dia dimarahi orang tuanya. Dan caranya orang tuanya memarahi dia itu mungkin dianggap dia kelewat karena memang sampai memukul. Sampai memukul yang membuat dia keesokan paginya malas ke sekolah, tidak mau ke sekolah. Seperti itu dia kondisinya. Si Joshua ini sore hari sampai malam hari, larut malam dia sering bermain game. Kemudian karena pulang larut malam, orang tuanya kemudian marah dan dia dipukuli. Yang membuat dia keesokan paginya jadi malas ke sekolah. Itulah yang sering terjadi, Bapak Ibu. Nah, dari yang saya sampaikan ini, saya mau bertanya langsung kalau begitu kepada Pak Biston selaku guru BP yang terus memperhatikan si Joshua. Saya stop share screen ya, saya stop screen dulu Bapak Ibu. Pak Biston masih di sini Pak Biston? Ya Pak. Pak Biston bagaimana Pak Biston? Setelah waktu itu dilakukan, kita terapkan segitiga restitusi ke si Joshua, apakah sekarang Joshua sudah mengalami perubahan Pak menurut pemantauan Bapak? Ya Pak, dari segi kehadiran sudah mulai dia aktif hadir, tapi nggak tahu karena mumpung hari ujian ini baru dia hadir, nggak tahu kita kan dari kehadirannya sudah hadir dia tepat waktu, nggak terlambat. Ya, tapi masih dalam segi kerapian memang Pak masih kurang dia, tapi sudah ada perubahan. Dari jam datangnya sekolah nggak terlambat lagi gitu Pak. Terima kasih Pak Biston. Barangkali karena mau ujian jadi dia menjadi lebih rajin ya Pak ya. Oke, tapi kita tak berpikiran positif. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terapkan ke dia itu membuahkan hasil. Saya mau tanya kalau gitu ke guru yang masuk ke kelasnya, Ibu Nelly Perawati. Ibu Nelly Perawati masuk ke kelas Joshua ya? Yang Ibu lihat perkembangannya sudah sejauh mana Ibu? Perubahannya? Kurang kedengaran suaranya Bu. Dengan Bapak. Bapak Ibu yang lain kedengarannya atau tidak? Enggak, Pak. Enggak dengar, Bu Nel. Oke, Bu. Sedikit saja coba ceritakan melalui kolom chat apa yang Ibu lihat perubahan yang ada dalam diri si Joshua. Ketikkan aja Bu di kolom chat. Jadi sambil menunggu Ibu Nelly mengetik di kolom chat Bapak Ibu, sedikit saya berbagi juga materi ini Bapak Ibu. Singkat ini saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia.
Jadi Bapak Ibu, kita mudah-mudahan memahami ini bahwasanya kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan kita itu kebutuhan untuk merasakan suatu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita itu baik kita maupun siswa kita ya Bapak Ibu sama. Kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Dan kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Sehingga ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu dia Bapak Ibu ya. Ada yang gagal. Mereka terbentur. Mereka mungkin tidak merasakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka mungkin tidak merasakan kasih sayang atau rasa cinta yang diterimanya. Dia tidak merasakan kebebasan. Dia tidak merasakan kesenangan. Dia tidak merasakan adanya penguasaan. Sehingga dia kemudian melanggar sebuah peraturan. Itu dia ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita maupun siswa sama-sama memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan memiliki rasa kasih sayang, bahkan merasakan rasa diterima oleh orang lain, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saat salah satu ini kemudian kita tidak rasakan, maka kita akan melakukan suatu pelanggaran dalam tanda kutip. Ya, itu dia Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih buat waktu yang singkat ini tidak terasa. Tapi sebelum kita akhiri sesi berbagi ini, saya ingin Bapak Ibu mengisi link Padlet ini ya Bapak Ibu. Saya bagikan ada di kolom chat. Di sini tadi Ibu Nelly menjawab, setelah ada pertemuan dengan Bapak, Joshua sudah jauh lebih sopan. Walau dalam berpakaian masih kurang rapi, tapi keinginannya untuk melanjutkan studi lebih bersemangat. Walau kemampuan dia secara akademik itu masih minim. Terima kasih Bu Nelly sudah menyampaikan perubahan yang dialami oleh si Joshua. Bapak Ibu, menutup pertemuan ini saya mau Bapak Ibu mengisi link Padlet yang sudah saya ketikkan, sudah saya buat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu isi. Bisa diisi Bapak Ibu. Silakan diklik, kemudian Bapak Ibu isi. Saya coba share screen caranya ya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu klik, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik tambah. Bapak Ibu tinggal klik tambah, masukkan nama Bapak Ibu di sini. Misalnya nama Bapak Ibu adalah, katakanlah Ibu Nelly tadi ya, misalnya silakan diketikkan namanya. Kemudian silakan Bapak Ibu jawab. Yang Bapak Ibu rasakan saat ini adalah misalnya bersemangat dan lebih optimis misalnya untuk menerapkan segitiga restitusi, atau Bapak Ibu bisa menuliskan pemahaman yang lebih terbuka seperti itu. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian
setelah mengikuti materi ini saya menjadi paham tentang apa yang Bapak Ibu pahami. Misalnya yang saya pahami adalah saya memahami teori kontrol sehingga saya menjadi dapat memahami keadaan siswa. Jangan lupa diisi namanya di atasnya Bapak Ibu. Lalu klik publish. Dan yang akan saya lakukan adalah ya di sini Bapak Ibu bisa menjawab, saya akan mempraktekkan segitiga restitusi. Iya. Kalau kesulitan Bapak Ibu mengisi di link Padlet, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat seperti yang sampai Pak Piston. Saya lebih paham dalam penanganan isu kita, teori kontrol dan segitiga restitusi, dan akan menerapkan dengan baik dan benar. Terima kasih Pak Piston, luar biasa Pak Piston buat semangatnya. Dari Ibu Leni di sini, semakin memahami siswa, saya menjadi lebih paham bagaimana dalam menghadapi siswa yang bermasalah sehingga si anak mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dari Ibu Clara, tetap sabar untuk ikut serta dalam menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih nih Bapak Ibu. Dari Ibu Aida, semakin memahami kebutuhan siswa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan pengisian di kolom chat. Sebelum saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, khususnya dalam memahami kebutuhan siswa. Tentu yang saya harapkan adalah kita melakukan sesuatu memang karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan karena takut terhadap hukuman, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, namun seutuhnya memang karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Seperti itu ya, Bu Nelly. Artinya suatu kebiasaan itu memang karena dari diri kita sendiri, bukan karena ada aturan, bukan karena ada sesuatu yang memaksa. Dan memang saya mengharapkan kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya kitalah yang pertama menjadi agen-agen perubahan itu. Saya mengharapkan kitalah yang menjadi agen-agen perubahan itu. Dengan memahami apa yang tadi sama-sama kita simak, apa yang sama-sama kita ikuti, bahwasanya kita melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena orang lain, bukan karena pihak eksternal, tapi memang karena diri kita sendiri. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita ingin membuat diri kita berharga. Seperti itu dia. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya membacakan yang terakhir ini ada dari Ibu Leni. Teori yang saya pahami setelah mengikuti sesi ini adalah teori kontrol sehingga semakin memahami keadaan dan kebutuhan serta kondisi siswa. Saya semakin memahami apa-apa saja menjadi kebutuhan siswa. Ibu Lismiani, saya menjadi tahu tentang segitiga restitusi. Yang akan saya lakukan berusaha menerapkan segitiga restitusi menghadapi siswa dalam proses belajar mengajar. Dari Ibu Leni, mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa, bahkan semoga dapat menerapkan dalam berbagai sisi kehidupan yang saya temui. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Beri applause untuk kita semuanya. Kita dapat memberikan applause. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Leni. Silakan Bu Leni kalau ada yang ingin tanyakan.
Baik Pak, sedikit yang mau saya tanyakan dengan segitiga restitusi yang Bapak berikan tadi, yang Bapak jelaskan. Tetapi pemahaman saya begini, gimana kalau misalnya ketemu dengan orang yang kolerik, seperti saya mungkin kolerik, menerapkan segitiga restitusi ini, begitu loh Pak. Kalau Bapak mungkin dengan Bapak yang masih bisa, tapi yang kolerik gimana begitu? Coba diulangi pertanyaanmu, bagaimana dengan agak kurang jelas. Misalkan Pak, gimana kalau misalnya dari segi gurunya pun kolerik, keras begitu loh Pak. Seperti Iya, Bu, saya. iya. Saya di posisi itu karena kita manusia ada 4 golongan. Ada yang keras, ada yang flegmatis, dan 2 lagi mungkin ada ya Pak. Tapi kalau misalnya yang kolerik, gimana dia mau mencoba memahami, harus seperti Bapak. Saya sudah melihat beberapa kali Bapak memanggil siswa, itu bertanyanya, saya kadang begini, yang lembut kali lah Bapak ini, yang sabar kali lah menghadapi siswa begitu. Nah, kalau yang seperti kita mungkin seperti saya terlebih khususnya Pak, dengan memang kolerik begitu loh Pak, dari segi darah kan manusia ada 4 itu Pak. Saya mungkin nggak sabar loh Pak menanyai, kenapa bisa terlambat nak, kenapa tidur di kelas nak, aduh ini gimana begitu loh Pak cara menerapkannya. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu Leni, luar biasa. Bu Leni, saya harapkan Ibu untuk ikut program guru penggerak, mudah-mudahan ada di angkatan 12. 6 bulan Nggak ada nanti. lagi Pak. Ada, nanti ada. 6 bulan nanti Ibu akan kemudian belajar untuk lebih bersabar kepada siswa. Mungkin yang Ibu sampaikan karena Ibu belum mencobanya. Tapi saya memahami posisi Ibu yang keras. Namun saya juga tidak salah Bu menceritakan pengalaman yang saya alami dalam membersamai para calon guru penggerak 2 angkatan. Angkatan 7 dan angkatan 10 yang hampir sama dengan yang Ibu ceritakan. Bahwasanya pengalaman mereka orang yang tidak sabar, mereka orang yang keras, yang suka menghukum. Namun kemudian setelah mengikuti guru penggerak ini, berjalan 1 bulan, kebiasaan itu kemudian sudah lama-lama hilang. Gitu. Artinya mereka, karena di program guru penggerak Bu, setiap minggu belajar, setiap minggu kemudian dipahami, kemudian setiap minggu diberikan penguatan dan motivasi. Kemudian semakin memahami kondisi siswa. Artinya saya tidak kemudian mendiskreditkan posisi Ibu yang keras, namun untuk langkah pertama saat ini yang bisa Ibu lakukan untuk menghindari itu, barangkali Ibu bisa menyerahkan anak itu ke misalnya kepada guru BP. Kalau Ibu misalnya menghindari aku nanti emosi, menghindari aku nanti seperti ini, ya udah mungkin barangkali Ibu bisa tapi menyerahkan anak itu ke misalnya guru BP biar lebih dapat ditangani dengan baik, sehingga Ibu juga tidak merasa membuat si anak merasa menjadi lebih gagal. Seperti itu kan Bu, saya paham maksud Ibu. Karena memang setiap manusia itu berbeda-beda sifat dan sikapnya. Saya pahami posisi Ibu, namun sambil melatih diri sendiri Bu, karena posisinya tetap kita harus dapat melatih diri sendiri. Sambil memahami diri sendiri dan melatih diri sendiri tentang hal itu, Ibu barangkali dapat menyerahkan masalah-masalah seperti itu kepada guru BP. Tapi saya juga mengharapkan Ibu kemudian tetap belajar, tetap semangat untuk memahami kondisi siswa. Artinya saya bisa pahami siswa kita ini ada pasti ada yang memang sudah bolak-balik dibilangi dia tidak akan berubah. Saya pasti yakin itu ada, dan itu membuat kita kadang emosi. Udah dibaik-baiki pun gak ada artinya, udah dibaik-baiki pun tetap gak ada perubahan. Terkadang itu yang menjadi momok bagi kita. Nah, saya tetap juga berada pada posisi setiap manusia itu punya
punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Sehingga posisi kita adalah bagaimana memahami kenapa dia melakukan seperti itu. Terima kasih. Ini ada dari Pak Sibagariang. Silakan Pak Bagariang. Oke, terima kasih Pak. Sedikit tadi ada yang saya dengar begini. Kamu bisa mempertahankan sikapmu itu, tapi coba yang baru. Yang baru. Maksudnya yang mana itu Pak yang dipertahankan itu? Misalnya tadi kayak kasus Joshua yang bermain game sampai lama-lama hingga dipukul orang tuanya, apakah itu yang dipertahankan begitu? Itu yang pertama. Baru yang kedua Pak, dalam proses restitusi mungkin juga saya salah atau bagaimana, untuk siswa kan tidak langsung, kita harus menggali dulu supaya dia langsung bisa mengerti, saya melakukan ini untuk diri saya. Tetapi saya lihat di sekolah-sekolah di luar negeri pun itu award ataupun pujian ataupun motivasi itu sangat perlu untuk anak-anak, dan juga kalau melakukan kesalahan perlu juga punishment begitu. Jadi kalau langsung ke situ mungkin siswa kita tidak langsung dapat ke situ. Jadi karena setiap sekolah punya peraturan, berarti harus ada juga ditanamkan ke siswa, kamu lakukan ini kayak gini, kamu tidak lakukan dapat ini, dapat hadiah, terdapat award begitu. Jadi perlu juga itu motivasi untuk mereka, karena untuk mendapat supaya mereka sadar, bukan terus itu maksudnya gitu. Jadi bagaimanalah yang sebaiknya sebenarnya juga, mungkin saya juga belum masuk guru penggerak, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Baga, pertanyaan sangat bagus dari Pak Baga. Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Baga. Hal baru yang harus kamu tingkatkan misalnya, pada saat si anak kemudian dia tidak datang ke sekolah karena baru dipukuli oleh orang tuanya, kemudian saya mengatakan misalnya kepada dia, kamu sudah mempertahankan sikap kamu sudah menunjukkan apa yang kamu lakukan, dan itu wajar. Namun kamu harus mempelajari sikap hal yang baru. Apa sikap yang baru? Misalnya, pernahkah kamu mempelajari, apakah pernah kamu merasakan atau adakah kamu meyakini yang namanya sikap sabar? Apakah kamu meyakini yang namanya sikap untuk menerima hukuman atau menerima sanksi, atau misalnya menerima pukulan yang dilakukan oleh orang tua kamu? Jadi kita menganggap bahwasanya memang dia belum sabar sehingga dia tidak datang ke sekolah. Artinya dia meluapkan emosinya karena dia baru dipukuli, dan dia dalam dirinya, besok aku nggak sekolah lah, biarkan aja aku hancur. Besok aku nggak sekolah lah, biarkan aja aku tambah hancur. Memang sudah hancurnya aku udah dipukul-pukuli orang tuaku, aku udah diginikan. Nah, kemudian kita meyakini yang dia rasakan itu memang ya benar. Tapi kita coba kemudian mengarahkan dia untuk mempelajari sifat yang baru, sikap yang baru. Misalnya, pernah nggak kamu atau maukah kamu mempelajari yang namanya sikap lebih terima, legowo, apa yang kamu rasakan, apa yang sudah dilakukan oleh kamu sendiri gitu. Itu adalah sikap yang baru, menerima hukuman, itu salah satu sikap yang baru Pak. Kemudian dia mempertahankan sikap rasa sabar, itu merupakan sikap yang baru. Itu maksudnya di situ Pak, maksud dari sikap yang baru itu. Artinya apa yang dia tidak lakukan sebelumnya, kemudian dia lakukan. Jadi kamu boleh mempertahankan sikap itu, misalnya sikap dia nggak sekolah, sikap marah kepada orang tuanya, itu kan namanya sikap marah. Sikap rasa kecewa kepada orang tuanya, dia bisa mempertahankan sikap itu karena memang wajar. Orang kalau habis dipukuli, dia akan marah balik, dia akan merasa kecewa. Tapi kamu harus dapat menambahkan sikap yang baru. Apa sikap yang baru itu? Coba kamu terima, rasa sabar, dan rasa yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak tanyakan itu tentang pemberian reward, penghargaan ataupun sanksi. Jadi terhadap sanksi Pak, di segitiga restitusi kita tidak berbicara dia tidak mendapatkan sanksi Pak, bukan.
dia tetap mendapatkan sanksi, namun dia pada posisi memahami kenapa dia mendapatkan sanksi. Itu maksud dari segitiga restitusi itu, Pak. Di segitiga restitusi itu kemudian dia menyadari memang aku salah, dan perbuatan salahku ini ternyata dipahami oleh guruku, dan kemudian aku menerima sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi pertama dia sadar dulu, Bu, memang aku salah Bu, maaf aku, memang aku salah. Jadi kita tidak kujuk-kujuk langsung, kamu sudah kayak gini maka sanksinya kayak gini, kamu sudah kayak gini maka sanksinya kayak gini, tidak. Tapi dia sadar dulu, ya Bu, aku maaf Bu, aku memang salah Bu, ternyata memang seperti ini, terima kasih Bu udah paham sama kondisiku. Sehingga kita, nah kalau sudah paham dengan perbuatanmu yang salah, di sekolah kita kan punya sanksi, ini tidak bisa nggak kita lakukan, harus kita lakukan. Jadi dia punya kepercayaan diri bahwasanya memang aku harus menerima sanksi ini. Jadi tidak karena kekecewaan. Itu dia, Pak. Terkait tentang reward, yang Bapak sampaikan memang benar. Memang kita harus memberikan reward. Tapi yang ingin kita ciptakan adalah budayanya dulu, Pak. Habitnya dulu. Kebiasaannya dulu. Artinya orang berbuat baik memang karena kebutuhan, bukan karena penghargaan. Itu yang mau kita sama-sama pahami dulu, Bapak Ibu. Kenapa dia berbuat baik? Memang karena kita ingin diperlakukan baik dengan yang lain. Gitu misalnya. Tapi bukan berarti kita juga tidak tutup mata dengan yang namanya reward. Saya setuju. Misalnya suatu saat kita buat di sekolah kita murid teladan. Ini pekerjaan OSIS nanti nih. Kita buat pemilihan siswa teladan, putra dan putri. Nah, ini misalnya tolak ukurnya dari apa? Misalnya tolak ukurnya dari kehadiran, sedikitnya pelanggaran atau yang lainnya. Itu saya juga setuju. Namun saya sudah lebih menekankan ke disiplin positif itu, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan. Memang karena kesadaran diri kenapa dia melakukan hal yang positif, bukan karena adanya penghargaan atau karena takut dihukum. Terima kasih Pak Bagari yang buat pertanyaan. Mudah-mudahan kita begini Pak, kalau seperti misalnya anak-anak masih belum banyak sadar, misalnya lah kayak TK, SD itu kan sangat perlu reward ya. Misalnya karena belum mereka menyadari saya berbuat ini, belum ngerti mereka, tapi memang perlu mereka dikasih reward, melakukan kebaikan ini perlu sama mereka. Tapi kalau memang di kelas SMA kayaknya sudah sadar lah begitu. Jadi terima kasih Pak, saya sudah mengerti. Biar kita juga jangan salah paham. Tadi kan di awal kita juga nomor 3 kita pilih semua, seolah-olah kita juga melupakan reward yang bisa memotivasi kita, ataupun hadiah ataupun ujian itu juga perlu menurut saya, tetapi dalam hal yang pas begitu. Jangan mencari motivasi itu saja, cari pujian gitu. Itu maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bagariang. Iya itu dia. Bapak Ibu, yang menerima Pak Bagariang benar. Kebutuhan kita itu salah satu kebutuhan dasar kita, mendapatkan rasa kasih sayang atau mendapatkan rasa diterima itu dibuktikan dengan mungkin adanya penghargaan dari pimpinan, atasan atau yang lainnya. Benar Bapak Ibu. Tapi yang saya tetap tekankan untuk kita semua adalah bagaimana kita dapat menghargai diri sendiri, sehingga disiplin itu muncul bukan karena takut pada pimpinan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi semata-mata memang karena ingin menunjukkan dan menghargai diri sendiri menjadi orang yang lebih baik. Penghargaan itu pasti akan menyusul. Itu pasti menyusul. Berarti gitu. Pak Bagariang nanti ada penghargaan 500.000 per bulan untuk guru teladan. Hore. Jangan salah paham, anak-anak juga kalau kita kasih pujian reward itu mereka sangat bangga dan stimulasi yang sangat bagus menurut saya. Benar ya Pak Baga, benar. Makanya kan Pak Baga kalau saya di barisan tidak pernah saya kemudian langsung mencat siswa. Saya selalu katakan kalian orang hebat, kalian orang yang luar biasa, kalian adalah orang-orang yang terpilih. Seperti itu. Kita memang harus menaikkan dia, memuji mereka. Karena itu salah satu terapi untuk membuat mereka kemudian memahami, oh aku adalah orang yang tinggi, aku adalah orang yang berharga, seperti itu. Dan aku adalah calon-calon orang hebat. Benar yang sama Pak Bagariang. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah nggak terasa ya. Niatnya tadi cuma 1 jam 15 menit. Ini udah tengah 1. Terima kasih sekali lagi waktunya. Ya, berikan aplaus buat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Saya salut, saya apresiasi Bapak Ibu masih setia mengikuti sesi berbagi ini bersama saya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pertemuan hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik. Ya, dari Bu Yeyen. Terima kasih Bu Yeyen setelah memahami dan mendengarkan penjabaran segitiga restitusi yang Bapak sampaikan, pola pikir yang akan kami berikan kepada siswa akan semakin lebih baik dalam berpikir positif. Nggak Bu Ika luar Pak, sudah Bu Nelly. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sapaan Horas. Kita dapat aktivitas kita ya. Horas.